nih yang lagi hebring-hebringnya, kita nggak asing sama serangan fajar. Implementasiannya di kehidupan, Bu, selain itu? Di kehidupan ya, Iya. di kehidupan kita ya, kita kan sebagai generasi muda, secara pribadi kita harapkan semua insan Pegadaian tuh memiliki budaya anti korupsi. Pergi ke pecinan membeli roti bakar Ambil pulang 11 Magang. Masuk Pegadaian tahun 92. Selamat sore Mas Enggar. Terkait dengan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya banyak sekali masalah Antara 1,5 sampai 2 menit. Welcome back to The Gade Podcast, obrolan emas untuk terus maju dan berkembang. Selamat datang kembali di The Gade Podcast bersama aku Ara yang di sini selaku host, dan di sini pagi ini kita akan bersama narasumber kita dari Kabak Resiko Operasional Kepatuhan dari Departemen Manajemen Resiko, Ibu Endang Sri Sumiarsi. Selamat pagi, Bu Endang. Selamat pagi, Sehat Bara. selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Oke, Sobat Gade, di masa politik ini, di masa kampanye nih yang lagi hebring-hebringnya, kita nggak asing sama serangan fajar. Nah, serangan fajar ini nih melatih kita untuk ke arah yang apa ya, Bu, penyuapan ya, Bu ya, secara nggak langsung. Bisa jadi sih Bisa. termasuk ya, Iya, tapi benar. sebenarnya ya ini yang penting sesuai rule-nya aja. Iya, ya, betul sekali, Bu. undang-undangnya. Serangan fajar ini memang jadi topik yang lagi panas nih. Nah, di dalam politik sendiri tuh ada asas lu berjurdil. Yang terpenting adalah jujur dan adil. Di instansi kita ini, Pegadaian, yang tentu bersinggungan dengan hal keuangan, pastinya bersinggungan dengan politik dan korupsi dan apa sebagainya ya, Bu. Cukup mengerikan ya untuk itu. Ya, karena bagaimanapun juga kan itu kadang dalam tanda kutip kadang masih ada sistem gitu ya, Iya, Mbak ya. betul Jadi sekali, memang Bu. kalau udah ada uang pasti ada kesempatan, Iya. peluang ya seperti itu. Manusiawi ya, Bu. Ya, udah benar. hal yang Iya, seperti benar itu. sekali, Bu. Nah, untuk topik kali ini bersama Bu Endang kita akan membahas terkait sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP. Nih, saya sebagai orang awam ya, Bu. Saya Ara sebagai orang awam, boleh dibantu jelaskan SMAP atau sistem manajemen anti penyuapan itu apa sih, Bu? Sebenarnya? Oke, sebenarnya sistem manajemen keuangan itu adalah suatu sistem manajemen yang untuk mengidentifikasi, menangani maupun mengatur terkait dengan anti penyuapan sesuai dengan perundang-undangan, Mbak. Ini juga sesuai dengan komitmen, sesuai dengan ISO ya. Iya. ISO 3016 ya, 2016 ya. Itu sedangkan penyuapan sendiri dalam arti sesuai dengan peraturan direksi ini Iya. di nomor 17 tahun ini ya, itu adalah penyuapan adalah suatu hal untuk memberikan, menerima, menawarkan ataupun mengambil keuntungan dari sesuatu, baik dari person ataupun dari Iya. badan yang tidak semestinya, yang bisa melanggar melanggar peraturan Iya, perundang-undangan, peraturan. baik itu berupa tunai atau uang ataupun non keuangan, baik Oh. secara langsung maupun tidak langsung, Oh, gitu, tidak Mbak langsung Ara. ya, Bu. Oh iya, berarti Di mana singgungan. tujuan untuk pemberian itu biasanya berkaitan dengan suatu keinginan atau tendensi untuk mungkin melakukan atau menahan sesuatu dari terkait kinerja ataupun jabatan dari orang-orang itu. Oh, berarti bisa untuk kepentingan pribadi juga ya, Bu? Kayak Otomatis biasanya penyuapan itu untuk kepentingan pribadi ataupun mungkin gaya hidup tim bisa saja iya, seperti iya, benar itu. sih, Bu. Iya, betul sekali. Kalau untuk itu tadi tujuannya selain itu, Bu, selain pribadi, gaya hidup atau sebagainya itu ada nggak sih, Bu? Oke. Spesifiknya. Untuk tujuannya itu memang sebenarnya anti penyuapan otomatis kan untuk kepentingan ya. Oh iya. Tapi betul. terkait SMAP sendiri ya, kenapa dilakukan harus ada suatu sistem Iya. SMAP ya, sistem manajemen anti keuangan tuh kita itu sebagai unit kerja, sebagai perusahaan kan pastinya harus punya GSIKI, Mbak. Iya. Tujuan utama kita sebenarnya adalah kepatuhan. Karena kan kita tahu bahwa peraturan presiden itu nomor 54 2018 kan bagaimana untuk pencegahan dan penanganan
upaya korupsi ya, misalnya Iya. kan untuk pencegahan tindak pidana korupsi, kita kan juga harus patuh sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, kita ingin menciptakan lingkungan bisnis, karena kita sebagai bisnis ya, namanya unit kerja yang berkaitan dengan orang, uang, dan banyak orang, pastilah ada lingkungan yang bisa jadi ada penyimpangan terkait dengan penyuapan tersebut, sehingga kita akan menciptakan iklim bisnis yang bebas anti korupsi, seperti itu, bebas penyuapan dan bebas anti korupsi. Yang ketiga, sebenarnya terutama untuk secara personality kita, karena kan secara pribadi kita harapkan semua insan Pegadaian tuh memiliki budaya anti korupsi. Karena kalau sudah memiliki suatu budaya, maka digempur dengan apapun terkait penyuapan dari manapun, pasti karena kita sudah berbudaya nggak akan terguncang ataupun akan melakukan menerima ataupun melakukan penyuapan tersebut. Begitu Mbak Ara. Betul ya Bu. Itu dari kita sendiri juga ya Bu harusnya Iya, ya. harus Kita motivasi sadar. dari dalam, sadar, Betul. dan harus jadi budaya, Mbak. Kalau satu orang sudah berbudaya, dikelompokkan dari seluruh budaya kerja kita seperti itu, insya Allah perusahaan kita akan aman. Amin, betul sih Betul, Bu. ya. Yang penting kitanya bebas tapi tetap bersih ya Bu ya. Iya, harus bersih. Bersih, iya betul. Kita sekali. harapkan kita kuat gitu loh. Kita betul. harus namanya juga teguh ya Bu, ya. harus teguh. Kalau sudah kita memiliki pengetahuan dulu ya, pengetahuan penyuapan itu seperti apa, paham, harus dilaksanakan dalam setiap harinya. Nanti kalau setiap hari kan akan jadi habit, Mbak. Iya, betul. Karena kan kita pasti bersinggungan lah dengan rekanan, misalnya dari bisnis, rekanan, logistik, pengadaan, seperti itu, pasti bersinggungan dengan pihak-pihak eksternal yang bisa jadi mereka ingin mendapatkan kepentingannya dengan melakukan seperti itu. Oke Bu, dari tadi untuk tujuan-tujuannya itu tadi kan banyak ya Bu, ada 4 poin atau 5 poin tadi. Ya. Terus dari kita Bu, selain untuk kesadaran diri nih, misal saya janganlah kayak gini, saya jangan ngambil peluang ini, gimana ya Bu penerapannya biar nggak sampai ke langkah itu gitu loh Bu. Oke, untuk penerapannya secara individu dulu ya Mbak ya. Individu itu sebenarnya kita ada slogan sih untuk Pegadaian kita. Ada 4 no's ya, 4 no gitu ya. Untuk no pertama, misalkan no bribery ya. No bribery anti penyuapan. Jadi tidak boleh menerima ataupun memberikan penyuapan. Sedangkan no yang kedua yaitu no kickback. Tidak ada fee atau komisi yang boleh kita terima atau kita berikan ke orang lain dengan tujuan untuk penyuapan. Sedangkan yang ketiga no give, hadiah ya, hadiah apapun. Nah, kadang kan kita harus bisa membedakan nih hadiahnya apakah itu termasuk penyuapan atau tidak gitu. Terus yang keempat adalah no luxury stay. Itu semacam jamuan, Mbak. Kita kan biasa ya, ada jamuan kalau terlalu mewah, itu kan biasanya kan diada-adakan. Kalau jamuan biasa, misalnya kita datang dikasih pinang ada air putih gitu, mungkin kan teh kopi boleh lah, atau snack yang pada umumnya bukan suatu gratifikasi sih. Sebenarnya rule-nya di sini bagaimana kita bisa membedakan antara itu penyuapan atau tidak. Itu kan sebenarnya kita bisa dibentengi dengan beberapa hal sih Mbak. Mungkin kan kita bisa lihat dari purpose-nya, dari tujuannya itu. Tujuan dari pemberian itu seperti apa? Ataukah memang sengaja tujuannya memang secara umum cuma sekedar menjamu misalnya, atau memberi hadiah karena, dan nominalnya kan tidak boleh lebih dari harus tidak boleh di atas 1 juta ya, seperti itu. Tujuan, terus rule-nya juga, ataupun secara etik. Kadang kan kita sudah merasa ini tidak etik lah, maksud saya dikasih sekarung beras, misalnya seperti itu, dalam itu kan mesti lebih dong harganya dari 1 juta, dari itu bisa sebagai tanda kutip seperti itu. Ada beberapa hal yang bisa kita istilahnya membentengi diri sendiri, biar kita bisa melaksanakan bagaimana anti penyuapan ini bisa kita lakukan seperti itu. Itu teman-teman, poin pentingnya tadi dari give apa ya Bu, yang no mungkin give. Dari 4 no-nya Mbak. 4 no-nya. Dari pertama tadi apa Bu? No bribery, anti penyuapan, anti suap menyuap. Yang kedua adalah no kickback. No kickback, No kickback itu adalah
tidak ada fee. Oke, fee itu Komisi, penting itu. rabat, diskon apapun yang berkaitan dengan penyuapan. Oke. Sedangkan yang ketiga Yang ketiga itu adalah no gift. no gift Iya, ya, betul, tidak ada no gift. hadiah ya, Betul. seperti itu. Sedangkan yang keempat adalah untuk luxury ya, Iya, luxury luxury. terkait Jamuan, jamuan mewah iya. itu nggak diperbolehkan, kecuali Iya. kalau jamuan itu jamuan secara umum Iya, silakan, yang kecil-kecil seperti itu ya, Mbak. biasanya. Semisal ini Bu, saya mau bertanya nih, misal untuk ulang tahun Bu, ulang tahun misal rekanan kita di luar yang memberikan ini saya ada roti atau apa diberikan kepada kita selaku warga negara ya Bu ya yang Ibu tadi ucapkan. Apakah boleh Bu misal di nominal 100 sampai 200 ribu itu? Boleh, biasanya kalau dalam barang biasanya 300 nggak apa-apa, Oh, Mbak. 300, Misalnya oh iya, 300 oke. di bawah 300 itu bolehlah. Kita tidak perlu melaporkan bahwa itu ada hal yang termasuk penyuapan Iya, atau indikasi, gratifikasi. gratifikasi. Karena itu hal yang wajar. Karena ada beberapa barang yang tidak perlu kita laporkan, Iya, betul, seperti betul, Bu. karangan bunga, Iya. ya kan? Karangan bunga kan mesti di bawah 1 juta juga Iya, kan. pasti. Paling cuma 200, paling maksimal 500. Terus kayak kue ulang tahun itu kan Nah. hal yang standar. Iya, kue ulang Terus tahun. jamuan-jamuan biasa karena memang ada tamu itu kan sudah hal yang biasa, Mbak Ara. Iya sih, Bu, Seperti betul itu. sekali. Ya. Untuk setelah penerapannya, Bu, misal kita pengimplementasiannya di kehidupan, Bu, selain itu, Di kehidupan ya, iya, di kehidupan kita ya, kita kan sebagai generasi muda otomatis memang harus mengimplementasikan itu dalam Iya. kehidupan, baik kehidupan pribadi atau tidak, karena itu sudah merupakan suatu moral ya. betul. Istilahnya Bu. kan kode etik ya. Iya, Kita kan kadang kalau namanya sudah moral, pastilah di dalam hati kita kan kita dalam itu kan ingat kepada ingat Tuhan, Tuhan iya, betul gitu. sekali. Itu yang harus kita terapkan juga sih. Jadi yang muda-muda juga harus paham juga dan tolong dilaksanakan. Jangan sampai nanti mudanya terlalu religius tapi ternyata setelah Iya. menjabat nah betul, Ibu. seperti Terlena itu, ya, Bu, terlena benar, iya. seperti itu. Jadi memang ilmu ini untuk semua kalangan lah, terutama untuk yang muda-muda. Karena kan kalian semua nanti kan sebagai generasi penerus Betul, kita, Ibu, betul. sebagai calon-calon pemimpin dan pejabat Iya, amin, amin, di teman-teman. lingkungan perusahaan kita lah, seperti Oke. itu. Setelah itu tadi, Bu, dari SMAP sendiri tujuannya, penerapannya, implementasi. Terus misal, Bu, kita sebagai orang awam yang melihat, Bu, melihat kejadian itu, bagaimana, Bu, kita melapornya ke siapa, Bu? Saya juga kurang paham. Oke, ya ini bagus sekali ya, Iya. karena kan kita harus sadar, patuh bahwa ternyata kita kalau memang melihat ada penyuapan itu sebenarnya ada sarana sih untuk Oh, melaporkan. Bisa kalau di kita itu kan ada whistleblowing ya, Iya. ada suatu sistem tuh di websitenya di wbs.pegaden.go.id. .co.id itu Oke, teman-teman. sama bisa SMS sih nanti di 0811 Oke, 811 225 225 00569 ya, 00569. ataupun by surat tuh bisa, Mbak. Kalau Oh, iya, kalau Bu. di internal kita itu bisa ke SPI Oh, seperti iya, itu. iya, Ke oke. SPI berarti ke KSPI pusat seperti itu, Mbak. Selain itu misal dari WhatsApp apakah bisa, Bu? WhatsApp tadi ada, Sama Mbak. dengan nomor SMS Ya, tadi. sama SMS tadi. Iya, iya. SMS WhatsApp tuh sama itu, Mbak. Oke. Oke. Jadi lebih enak kan? Kan Iya. bisa istilahnya kan no name silahkan. Iya, betul Ya, sih, Bu. kalau benar memang sekali. tapi dengan tanda kutip pradugaannya benar ya, jangan Iya, sampai menuduh istilahnya aja kan ya, Bu. menuduh saja. Kita Betul. benci pada seseorang, akhirnya kita melaporkan, kasihan kan? Seperti Iya, itu, betul, Mbak betul Ara. sih, Bu. Iya, betul. Oke, itu tadi dari Bu Endang Sri tentang SMAP ya, Bu ya. Ya, Sebenarnya inti dari SMAP itu adalah anti penyuapan ya, Bu. Siap, Walaupun sistem di manajemennya. hal-hal kecil, iya. Hmm. Sistem manajemennya di hal-hal kecil sekalipun itu gift, jamuan atau apa, yang penting mengikuti aturan yang ada ya, Bu. Iya. Jangan keluar dari zonanya itu. Iya, itu tadi. Terima kasih Bu Endang Sri atas waktunya sudah Oke, terima kasih menyempatkan. juga Mbak Ara dikasih Terima kesempatan kasih, Bu. untuk bertemu Ya. teman-teman semua. Sehat selalu Ibu Endang. Alhamdulillah. Sekian dari Digade Podcast bersama Ibu Endang Sri Sumiarsi dari Departemen Manajemen Resiko. Sekian, saya Ara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.